Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore semuanya ya teman-teman semua kelas 11 ya Ganesha Operation cabang Depok. Jadi saya kayak udah pernah makan belum? Nah kan dulu ya udah tetap sehat semua dan teman-teman semua hari ini ketemu lagi dengan KTR. Saya sebelumnya sudah pernah ngajar kalian di semester 1 dan coba teman-teman sudah terima fasilitas semua, coding, oke, Budi, Alam dan sebagainya sudah ya, aman ya. Tunjukin kodenya. Oke, bagus. Teman-teman, ya hari ini di sekolah belajar belum sosiologi? Ya belum ya, iya yang belum masuk. Oke, tapi nggak apa-apa teman-teman ya. Kita ikutin alur pemerintah dan sekarang sesuai silabus ya kita mau belajar paket 1 tentang konflik sosial nih karena 1 semester kita mau ngajarnya konflik semua dah adik-adik sampai nanti kita mau PNS semester 2. Itu jadi materi konflik semua, integrasi, kekerasan, reintegrasi dan seterusnya ya. Itu yang pertama yang perlu saya sampaikan. Yang kedua, teman-teman semua ya, kalau sudah terima coding, mari kita buka codingnya paket 1 ya, paket 1. Oke, apa judulnya di situ? Adik-adik semua tentang konsep dasar konflik sosial. Bener nggak Budi? Ya betul. Oke, good. Nah teman-teman sebelum mulai kakak mau tanya dulu, ini kalau ulangan harian kayaknya belum ya? Iya belum Pak, benar, baru masuk. Iya betul. Berarti yang ulangan belum ada. Teman-teman semua aman ya. Berarti kita ikut silabus sama nih, sesuai ya, yakni ngomongin tentang konsep dasar konflik sosial. Oke, ya. Sebelum kita mulai, silakan QR dulu. Handphone kakak sudah sama Budi dan Ibu, silakan. Bud, boleh dibantu teman-teman untuk absen. Oke kak, silakan. Oke, sudah teman-teman. Baik. Ya, sekarang kita mulai masuk materinya. Pokoknya yang ulangan harian belum ada ya, di sekolah lagi belajar apa, memang tadi udah masuk ya waktu, tapi baru kita pokoknya akan kita belajar konflik kata guru saya. Oke, aman, nggak masalah. Berarti sudah clear, kita putuskan kita akan belajar tentang konflik sosial dari konsep dasarnya buat kelas 11 semester 2 ini. Jangan lupa teman-teman ajak temennya ke GO ya, apalagi kalau nanti misalkan SMA 1 Depok nih ya, udah ada 15 orang loh ternyata dominan, bisa nanti dibuka kelas sendiri teman-teman ya. Jadi tolong ajak temennya ya, 5 orang lagi. Oke, pokoknya dia paling keren, fasilitas paling oke ya, dekinya apa lagi kan boleh. Nah teman-teman semua, oke, kita buka codingnya halaman 1 ya, judulnya adalah paket ke-1, yakni kita mau ngomongin tentang yang namanya konflik sosial adik-adik semua. Oke, konflik sosial ya, seperti biasa kita kotakin dulu biar keren ya. Teman-teman semua masih ingat kan nama kakak? Masih dong? Iya, mantap. Oke, yuk teman-teman semua, ini ya masih bersama saya. Oke, by KTR biasa. Ini siswa biasa ada kitnya ya teman-teman semua. Nomor juga masih sama 0896 595 6058. Oke, ada di semua. Jangan lupa kalau ada PR, ada tugas, yuk kakak siap membantu ya, kan begitu. Nah, ada di semua. Jangan lupa, ayo kita lakukan 3B yuk. Apa itu 3B adik-adik? Oke, bagus teman-teman, keren ya. Oke, tadi Akmal ngomong 3B, belajar, berlatih, bertanding. Pak, betul. Ayo teman-teman lakukan ini ya, dan jangan lupa kita punya ambak nih. Apa sih manfaatnya bagiku? Ayo, targetnya adalah adik-adik kita punya nilai 100 dan kita punya target masuk PTN tahun depan 2027. Dan siapa yang berdaftar kerja buat kelas 12? Oh banyak. Oke, ayo promonya lagi keren. Oke, hari ini semua kita bahas. Yang pertama ngomongin konflik. Ada yang udah pernah berantem di sini sama mantan, sama orang tua kali selek? Oh pasti pernah ya? Pasti pernah. Ada yang semua. Berarti kalau gitu kita pernah berkonflik tuh dalam kehidupannya. Ya, ada yang semua. Apa sih definisi konflik? Ya, definisi konflik sosial. Yo, artinya kita pasti pernah menemui sebuah konflik. Kan gitu. Konflik secara umum adalah sebuah usaha untuk apa adik-adik? Ya, untuk menjatuhkan
Ya, menjatuhkan siapa? Menjatuhkan orang lain atau menjatuhkan lawan kita, ya, sehingga dia tidak berdaya. Ya, oke. Ini definisi konflik secara umum dari itu. Ya, usaha menjatuhkan orang lain dan membuatnya tidak berdaya. Itu konflik. Ya, tapi kalau kemudian nanti adik-adik melukai fisiknya, itu namanya kekerasan. Kan begitu. Ini definisi konflik sosial. Nah, kalau menurut para ahli, berarti nanti tergantung nih, dulu teman-teman ngasih PPT-nya menurut siapa aja. Berarti nanti Anda harus mengingat materi itu, siapa tahu nanti minimal keluar satu di ujian kan, gitu. Jadi menurut para ahli sesuaikan dengan nanti PPT atau pelajaran dari guru adik-adik semua, ya. Tapi definisinya ini, ya, usaha untuk menjatuhkan orang lain dan membuat dia tidak berdaya. Dan adik-adik harus ingat yuk pelajaran kelas 10, ya. Ini bagian dari apa sih? Ya, ini bagian dari proses apa adik-adik? Proses disosiatif. Betul banget, ya, Tono. Apa sih proses disosiatif? Mungkin ini gambarannya ada yang tahu, ya, atau apa? Ya, mungkin Akmal, Budi, ya, Tono, ini gitu kan. Nah, ini gambaran cowok cewek ini, ya. Oke, disosiatif berarti betul adalah proses yang membuat orang terpecah. Ya, proses yang memecah. Bahasa kerennya apa, teman-teman? Oke, betul. Disintegrasi. Tuh, ya, proses disosiatif. Nih, karena kelas 10 proses disosiatif ada yang namanya persaingan, kontravensi, dan konflik. Kan begitu ya? Oke, yuk kita tulis dulu biar ingat dah. Ya, urutannya harus jelas. Nggak mungkin kalian langsung berantem. Apa lu ribut yuk? Enggak. Tapi kita bersaing dulu. Persaingan. Yang kedua, yang mainnya diem-diem nih, apa lu? Ya kan nanti saya sabotase Anda, misalkan, ya kan? Dan konser di sekolah kamu nggak suka sama dia, terus kabel amplinya kamu potong. Nah, diem-diem tapi itu namanya kontravensi. Dan kalau yang sekarang mau kita bahas nih satu semester, teman-teman, kalau kamu udah nggak suka sama dia, terus ngajak ribut secara terbuka, itu namanya konflik. Ya, kan gitu. Nih, artinya kalau udah ada pertentangan terbuka, itu bukan kontravensi lagi, tapi udah. Ya, oke, adik-adik semua nih di buku coding kalian ada di halaman 1. Ya, oke. Lanjut ya, definisi konflik selesai. Oke, yuk. Yang kedua, adik-adik semua adalah apa? Nah, ini yang sering keluar, ya, faktor penyebab. Oke, penyebab konflik sosial. Teman-teman, adik-adik sekalian, ya, ini materi yang sering banget muncul. Dan memang kalau ngomongin konflik sosial, untuk konsep-konsep di paket awal video kita sudah rancang, ya. Ini kita akan bahas secara detail karena ini yang sering keluar di ujian Anda, ya. Jadi adik-adik semua jangan bingung sama garis operation. Kita akan mempersiapkan Anda dengan baik menghadapi ujian-ujian. Nah, faktor penyebab konflik sosial itu yang terkenal adalah menurut, ya, Surjono Sukanto. Ya, tokoh ini mungkin yang kalian, ya, ini yang sosiologi yang udah kita sebut ya kelas 10. Ya, menurut Surjono Sukanto ada apa aja? Jadi sebelumnya kakak mau sampaikan nih, ya, kakak punya satu produk Ganesha Operation yang sangat keren banget, yakni The King. Ya, adik-adik semua, The King ini salah satu fitur unggulan Ganesha Operation yang nggak ada di Bible lain, dan kalian manfaatkan ini untuk mengingat konsep-konsep. Ya, artinya adalah indi penting ubah budayanya. Oke, di coding kalian sudah ada juga, ya, adik-adik semua. Dan oke, inilah salah satu The King Ganesha Operation yang canggih banget. Adik-adik silakan gunakan ini untuk mengingat-ingat materi pelajaran, ya. Yuk, adik-adik. Yang pertama, menurut Surjono Sukanto, apa aja faktor penyebab konflik sosial? Di situ ada kata indi, ya. Berarti yang pertama adalah perbedaan individu, ya. Adik-adik yang bukan GO expert juga bisa, ya, itu di paket 1 juga di
teori dan video ya adik-adik. Oke, di situ juga tersedia. Yo. Yang kedua ada lagi penting, yakni adalah perbedaan kepentingan. Ya, adik-adik, gimana kalau sama-sama pengen jadi ketua OSIS? Ya udah, berarti kesamaan kepentingan. Ya, tinggal lihat soal nanti sesuaikan. Yang ketiga adik-adik, ubahnya adalah maka di kalian kelas 12 nanti terjadi perubahan sosial yang cepat. Nah, kalau perubahan yang terlalu cepat terkadang bisa menimbulkan konflik. Ya, contohnya apa? Misalkan ya kemarin saudara-saudara di Sumatera kena musibah dan berlangsung sangat cepat, terjadilah perubahan sosial yang bisa aja nanti membuat konflik. Ya, rumah hilang, harta benda hilang, gitu kan adik-adik nih. Ya, lalu yang keempat ada lagi terjadi perbedaan apa? Terjadi perbedaan budaya. Oke, yuk misalkan yang cewek Batak di sini ada. Nah, kalau ada, apakah orang tua kita masih nyuruh kita nyari pria Batak lagi? Nah, ya kan? Kalau masih dan kalian mungkin, aku ketemu sama pria Jawa misalkan. Nah, nanti konflik, misalkan keluarga nggak setuju. Nah, itu bisa saja terjadi konflik karena perbedaan budaya. Nih, adik-adik semua, ini sering banget ditanya ujian dan untuk memahamkan kita lebih dalam tentang ini, ya tadi kan kita sudah belajar nih adik-adik ya tentang definisi konflik dan faktor penyebabnya. Sekarang coba kita mainkan contoh soal yuk. Nah, kita berlatih dulu di sini, ya, adik-adik berlatih. Kita punya contoh soal. Yo, kakak punya contoh soal di sini, ya adik-adik semua. Nomor 1, contoh soal pertama. Ya. Contoh soal pertama, yuk. Misalkan di sini, ya, konflik pada pemilu 2019 lalu. Adik-adik bisa lihat di contoh soal di bagian teorinya di GOS untuk adik-adik semua. Konflik pemilu 2019 dulu ingat ada apa yang lagi ramai, ya, antara siapa? Kita kasih tanda kutip, kelompok cebong melawan siapa nih? Oke, betul. Wah, berarti ini ngikutin ya. Nah, ini dalam konflik pemilu 2019 ada kubu-kubu ini. Ya, mereka saling menjagokan kandidatnya masing-masing. Nah, berarti penyebab konfliknya apa? Kan gitu ya. Penyebab konfliknya. Artinya adik-adik, kalau kita belajar sosiologi, maka adik-adik juga kalau soal analisis kayak gini, hati-hati sama TKA ya, soalnya jarang ada yang nanya teori kayak gini, teman-teman. Tapi yang ditanya adalah tentang hal-hal terkini yang terjadi. Nah, kasus pemilu 2019 antara kelompok ini, cebong dan kampret, mungkin beritanya seru banget waktu itu kalau ada yang lihat. Apa penyebab konfliknya? Oke, coba ya penyebab konfliknya. Kok kamu bisa jawab kok? Oke, apa deh? Oke, bagus ya. Jadi betul banget. Konflik ini terjadi karena ada yang namanya perbedaan apa tadi? Perbedaan kepentingan. Ya, menurut Eyang Surjono Sukanto. Good. Oke, perbedaan kepentingan betul karena memang mereka mendukung dan menguatkan kepada kelompoknya masing-masing. Oke, kalau gitu apa tuh jawabannya? Oke, D ya. Oke, betul. Thank you teman-teman. Nih. Nah, adik-adik semua, sebelum kita break ya. Nah, kakak mau minta adik-adik coba yuk kita berlatih lagi. Coba kerjakan soal paskotnya ya. Paskot paket soal coding ya, paket 1 ya teman-teman tentang jangan tentang emang temanya ini konsep dasar, berarti coba nomor-nomor ganjilnya dulu, silakan yuk nomor-nomor ganjilnya. Oke, kita coba kerjakan, nanti ada yang kita bahas bareng-bareng, tapi coba adik-adik kerjakan dulu ya, nggak usah banyak deh adik-adik, coba nomor 1, 3, 5, 7 dulu ya. Oke, nomor 1, nomor 3, nomor 5, dan nomor
07 adik-adik semua. Oke, yuk silakan dikerjakan, nanti ada kesulitan kakak bantu.